semuanya, selamat datang di PKT, podcast kelompok 7. Mau tahu suara siapa aja yang ada di sini? Yuk ikutin terus. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Richard Diana Sinaga dari 12 AKL 1 absen 31. Hai, nama saya Theodora Graciela dari kelas 12 AKL 1 absen 32. Hai guys, perkenalkan nama saya Valencia Widianti, kelas 12 AKL 1, nomor absen 33. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yovita Emilia dari kelas 12 AKL 1, absen 35. Perkenalkan, nama saya Yoni Sabiano Prasetyo, nomor absen 34. Struktur teks editorial. Pertanyaan pendapat berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Berupa pertanyaan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen. Argumentasi bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pertanyaan tesis. Bisa berikut pernyataan umum, data hasil penelitian, pertanyaan para ahli, atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. Penegasan ulang pendapat atau reiteration berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Adverbia merupakan kata keterangan yang ada dalam teks editorial. Biasanya yang sering muncul dalam teks editorial adalah adverbia frekuentatif. Adverbia frekuentatif yang menggambarkan makna berhubungan dengan tingkat kekerapan terjadinya sesuatu yang diterangkan adverbia itu. Contohnya seperti kata-kata selalu, biasanya, seiring, kadang-kadang, jarang, sebagian besar waktu. Konjungsi merupakan kata penghubung, biasanya banyak ditemukan konjungsi antara kalimat seperti bahkan, malahan, dan sesungguhnya. Verba material merupakan kata-kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya, membaca, menulis, dan memukul. Verba relasional merupakan kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas. Verba mental merupakan kata kerja yang menerapkan persepsi seperti melihat, merasakan. Afeksi, suka, khawatir, dan kognisi, berpikir, mengerti. Kalian udah dengar belum sih berita demo kemarin? Oh, berita yang kemarin itu ya? Bukannya negara kita itu negara kesatuan? Kok masih ada demo seperti itu? Maksudnya negara kesatuan itu apa? Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi. Dan Indonesia merupakan negara kesatuan yang menggunakan sistem desentralisasi, yang artinya di sini pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah, namun ada pengecualian terutama terkait politik. Tapi kita beruntung loh tinggal di Indonesia. Benar juga, karena Indonesia memiliki banyak keunggulan seperti di bidang ekonomi. Sumber kekayaan Indonesia yang cukup berlimpah, lalu adanya tempat destinasi yang menambah devisa Indonesia. Kita juga mempunyai berbagai keanekaragaman di segala bidang sosial budaya. Dari segi persatuan, Indonesia sudah melewati masa revolusi kemerdekaan, federalisme, masa demokrasi liberal, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan sekarang Indonesia memasuki masa reformasi, di mana di era reformasi ini mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat. Katanya negara kesatuan,
Tapi kok masih ada perpecahan? Perpecahan itu disebabkan oleh berbagai ancaman, mulai dari ancaman bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pertahanan dan keamanan. Dan yang pernah terjadi adalah ancaman di bidang ideologi, seperti yang terjadi pada tanggal 30 September 1948, yang dikenal sebagai gerakan G30 SPKI, yaitu gerakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Jadi masa itu, ada komunitas pemberontakan PKI di Madiun dengan tujuan untuk menentukan negara komunis di Indonesia dengan berbagai cara. Kalau menurut aku, NKRI itu negara yang memiliki solidaritas yang tinggi dan juga merupakan negara yang terdiri dari berbagai kebudayaan, suku, dan agama. Tentu pasti ada perbedaan keyakinan ataupun pendapat yang tak jarang dapat menimbulkan sifat fanatisme serta berujung pada konflik. Dan sekarang masyarakat Indonesia lebih mementingkan diri sendiri. Saranku sebaliknya, kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus menanamkan rasa persatuan dan kesatuan di dalam diri kita dengan cara tidak bertengkar, saling mengejek, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan berbagai kegiatan nasionalisme. Kalau menurut agamaku, umat membaur dengan masyarakat lingkungan apapun agamanya. Umat tidak menyendiri, sebaliknya ikut serta di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, di RT, desa, kelurahan, malah sampai tingkat nasional. Di dalam gerakan kebangkitan nasional dan dalam perjuangan kemerdekaan, anggota umat turut serta secara aktif dan bekerja sama anggota masyarakat lainnya. Malah, dalam barisan pahlawan nasional tercatat nama tokoh-tokoh Katolik. Di berbagai bidang usaha demi pembangunan nasional, umat Katolik turut berperan serta dengan memangku suatu kedudukan tertentu dan dengan memberikan sumbangan yang berbeda-beda menurut keadaan dan kemampuan masing-masing. Ada nggak sih ayat Alkitab yang menjelaskan tentang persatuan bangsa? Di Injil Matius bab 5 ayat 9. Bunyinya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Selain itu, juga ada di Injil Matius bab 5 ayat 22. Bunyinya, tetapi aku menolak kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus bertindak. Siapa yang menyatakan kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Selain itu, ada juga di Injil Matius bab 5 ayat 25. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku punya satu keguritan nih yang cocok sama bahasan kita hari ini. Mana-mana kita mau denger dong. Negeriku. Koncoku sekalian. Aku lan kowe iki padha. Rakyat Indonesia ning negara Indonesia. Negara sing indah, negara sing kaya, negara sing luas, negara sing gawe dhewe nyaman. Tapi sayang saiki, negara Indonesiaku iki wis ora seindah, wis ora setentrem Indonesiaku sing biyen. Demo ning endi-endi, pemerintah sing ora peduli, rakyat ora akur, pecah ora bisa nyatu. Ayo konco-koncoku, mulai saiki dhewe kudu bersatu. Bantu wujudake negara iki dadi Indonesia sing merdeka. Makna saka geguritan iki yaiku dhewe generasi muda Indonesia kudu melu ngerti tentang persatuan negara Indonesia. Mulai saka dhewe kudu akur marang kanca, kuwi wis iso mbantu wujudake persatuan ning Indonesia. Ayo kanca-kancaku, padha akur marang sesama. Aja nggawe perpecahan, ora usah melu demo, lan ora usah tindak sing ora-ora. Ayo wujudake negara Indonesia aman, nyaman, lan sejahtera.
Sekian podcast dari kelompok kami. Terima kasih.